Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menyelesaikan di pertanyaan yang ke-6 ya. Sedikit ini yang ke-7 ini sebenarnya pembahasannya hampir sama dengan adanya larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak apa-apa, kita bacakan saja ya sehingga tidak ada yang terlewat. Seorang bertanya kepada Ummu Abdillah, hal yajuzu lil mar'ah an ta'mura zawjaha an yadbaha kabshan li ghairillah? Nah, ini dia. Apakah boleh seorang mar'ah, ingat kaidahnya, kalau ada kata mar'ah, kemudian di sampingnya ada kata zauj, berarti mar'ah di sini artinya adalah istri. Mar'ah di sini adalah apa? Istri. Nah, tetapi kalau mar'ah saja, maka artinya adalah perempuan. Jadi di pertanyaan yang ke-7 ini teman-teman, arti dari mar'ah di sini karena berkaitan kata setelahnya adalah zauj, maka artinya adalah istri. Bolehkah apakah seorang istri yajuzu, ya dibolehkan untuk apa? Memerintahkan suaminya menyembelih kabshan. Kabshan itu adalah domba, namun memerintahkan suaminya untuk menyembelih domba ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu diperbolehkan? Dan biasanya teman-teman, seperti apa sih realnya? Seseorang itu menyembelih hewan bukan untuk Allah. Misal, contoh, di antaranya bertujuan untuk dipersembahkan kepada makhluk Allah. Ya, baik itu kepada manusia maupun kepada jin. Ya, karena ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang tercinta ini yang menyembelih hewan atau sesembelihan ditunjukkan untuk jin yang saat ini berada di laut. Ya, jadi sengaja memang menyembelih dan nanti sembelihannya dilarung. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu ya akhwat, yang namanya menyembelih hanya kita tunjukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi tidak boleh kita menunjukkan salat kita tunjukkan sembelihan kita, dan kita hadirkan ya apa-apa yang kita keluarkan dari harta kita, misalnya ya dalam rangka beribadah, tapi diselewengkan bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ya akhwat, saya pernah mendengar ada seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Kemudian dia pergi ke dukun yang ada di kampungnya. Dan dukun tersebut yang ada di kampungnya memerintahkan yang sakit ini dengan mengatakan, kalau kamu pengen sembuh, maka sembelilah ayam hitam ataupun sembelihan-sembelihan yang lain. Ya, subhanallah. Dan ini ya akhwat, ya, menyembelih bukan diniatkan karena Allah, maka sembelihannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Ya. Sampai-sampai di dalam kitab tauhid, ya, karena banyaknya orang menyembelih bukan karena Allah, disebutkan bab tersendiri, bab ma jaa fid dzabhi li ghairillah. Bab
ya yang menerangkan tentang menyembelih binatang untuk selain Allah, ya. Dan menyembelih itu adalah ibadah ya akhwat. Ibadah apa termasuknya menyembelih binatang? Termasuk ibadah maliyah, ya enggak? Kalau kita niatkan untuk Allah, misalnya menyembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, kita menyembelih hewan kurban. Nah, hewan kurban itu termasuk, ya, ketika kita menyembelih hewan kurban termasuk dalam rangka ibadah maliyah. Kalau itu ibadah, maka tunjukkanlah hanya kepada Allah, ya. Atau orang tua yang dikaruniai anak, maka biasanya mereka akan melakukan akikoh. Nah, akikoh ini juga termasuk penyembelihan hewan akikoh, ini termasuk ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena Rasulullah yang memerintahkan kepada kita, apabila kalian memiliki anak, apabila kalian telah sampai anak kalian di hari ke-7, maka sembelihlah hewan akikoh. Nah, untuk menyembelih hewan akikoh ini, karena ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, maka seharusnya ditunjukkan untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Atau misalnya orang-orang yang sedang berhaji, ya kan? Itu kan ada tuh menyembelih hewan hadyu, ya. Kalau dia ambil haji kiron atau tamattu, ya. Maka menyembelih hewan hadyu ini juga harusnya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Karena ini dalam rangka membayar kafarah. Dan membayar kafarah itu termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi ibadah tuh banyak ya teman-teman. Ada ibadah maliyah, di antaranya apa tadi? Menyembelih. Ada ibadah badaniyah, misalnya apa? Sholat. Ada ibadah qalbiyah. Ini apa itu ibadah qalbiyah? Ibadah qalbiyah itu misalnya tawakal, husnudzon kepada Allah. Itu namanya ibadah qalbiyah, ya. Dan ibadah-ibadah ini tentunya tidak kita tunjukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-An'am di sini apa? Pertama dalam surah Al-Kautsar dulu ya. Di sini Ummu Abdillah menyebutkan dalil dari surah Al-Kautsar. Apa kata beliau? Allahu Azza wa Jalla yaqul, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka fasholli, dirikanlah salat li rabbik, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelilah hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi pendalilannya ya akhwat, di sini Allah, coba lihat, perhatikan ini. Ini kalau kita lihat satu ayat, coba kita harus lihat secara jeli ya teman-teman. Yuk kita insya Allah sudah belajar lama gitu ya. Sekarang kita mulai mencoba untuk memahami ayat-ayat Allah itu dan mengambil kaidah di dalamnya. Coba ya, bismillah ya, semoga Allah mudahkan. Di sini kan fasolli. Apa arti fasolli tadi? Dan sholatlah. Li rabbik. Untuk siapa? Untuk Allah. Apa yang digandengkan? Sholat dengan apa sholat tersebut? Digandengkan dengan wanhar. Digandengkan dengan menyembelih. Berarti di sini Allah Azza wa Jal memerintahkan kita semuanya untuk menggabungkan antara dua ibadah yang sangat mulia. Apa itu? Ibadah salat dan ibadah menyembelih. Dan ini menunjukkan keagungan dua ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya akhwat ya. Jadi kalau ada dua ibadah tuh diagungkan dalam satu ayat ya. Ada perintah dalam satu ayat itu digabungkan oleh Allah. Berarti ini menunjukkan keagungan dari perintah tersebut. Contoh lain misalnya ya akhwat ya, di ayat lain kan ada, kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Itu kan la tusyriku billah. Kemudian belakangnya apa? Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berarti kan
Allah menggabungkan dalam satu ayat ini dua ibadah ya. Ibadah tidak boleh menyekutukan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini berarti berbuat baik kepada kedua orang tua ini menunjukkan keagungan dari ibadah tersebut. Gitu ya. Jadi kita sekarang mulai belajar kalau ada dalam satu ayat dua perintah di mana di situ menunjukkan keagungan dari perintah tersebut. Berarti kita harus fokus ya untuk untuk mengerjakan perintah tersebut ya. Dan kita tahu ya akhwat, yang namanya sholat itu kan perintah yang sangat luar biasa ya. Sampai-sampai perintah sholat itu tidak Allah turunkan melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu terkenal ya akhwat, terkenal. Beliau itu karena pengen bersyukurnya kepada Allah, maka beliau banyak melaksanakan ibadah sholat. Jadi beliau banyak memperbanyak ibadah sholat. Dan juga beliau tuh terkenal, Rasulullah nih selain memperbanyak ibadah sholat, beliau juga memperbanyak menyembelih hewan kurban ya, atau hewan hadyu. Teman-teman kalau pernah dengar, Rasulullah tuh pernah melaksanakan haji wada dan beliau langsung menyembelih dengan kedua tangan beliau 63 ekor unta. Masya Allah ya, banyak sekali. Ya unta tuh mahal sekali teman-teman harganya. Ya, kalau beli kambing mungkin sudah dapat ratusan gitu ya. Nah ini Rasulullah tuh saking Masya Allah ya pengen bersyukurnya kepada Allah, maka Rasulullah memperbanyak ibadah sholat dan memperbanyak ibadah berkurban, ibadah menyembelih hewan kurban. Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang benar-benar cintanya tulus untuk Allah itu membuktikan dengan sebuah perbuatan yang Allah Azza wa Jalla cintai. Dan apa di antara perbuatan yang Allah cintai ya akhwat? Di antaranya adalah salat dan menyembelih. Ya, salat dan menyembelih. Coba kalau kita lihat ini ya, surah Al-Kautsar ini kan awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, inna a'tainakal kautsar. Lihat. Allah memberikan Al-Kautsar. Al-Kautsar itu surga yang mengalir dari airnya itu dari surganya Allah. Al-Kautsar itu mata air yang mengalir airnya dari surga. Nah, dengan apa Allah berikan Al-Kautsar ini ya kepada Rasulullah SAW? Dengan engkau akhirnya memperbanyak ibadah sholat dan ibadah menyembelih hewan kurban. Jadi Rasulullah itu Masya Allah ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk menyembelih hewan kurban, beliau tuh semangat sekali ya. Beda sama kita-kita ya, bu-ibu ya. Ya, terutama ini nasihat untuk saya. Ya. Jadi Rasulullah tuh seorang yang sangat tahu berbalas budi. Bagaimana berbalas budi kepada manusia, bagaimana juga bersyukur kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi ketika Allah tuh berfirman, wahai Rasulullah, akan aku berikan telaga Kautsar atau akan kuberikan mata air Kautsar, maka Rasulullah cepat-cepat memperbanyak ibadah sholat dan memperbanyak pula menyembelih hewan kurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa sesungguhnya menyembelih itu hanya untuk Allah, dalilnya apa tadi? Surah Al-Kautsar. Maka yang kedua adalah surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati." Ibu-ibu boleh dibuka, silahkan. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul dalam bahasa Arab itu artinya katakanlah. Salati wa nusuki. Salati kita paham. Salati artinya salatku. Nusuk, nah ini yang kita pelajari. Nusuk itu kalau kata Mujahid, beliau seorang ahli tafsir, beliau berkata bahwa nusuk itu adalah adz-dzabaih fil haji wal umrah. Al-nusuk adalah hewan-hewan sembelihan manakala seseorang sedang berhaji dan umroh. Ini tafsirannya Mujahid. Kalau Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa nusuk itu lebih luas pemahamannya. Nusuk itu adalah semua hewan sembelihan. Itu disebut dengan nusuk. Ya. Jadi bukan hanya perintahnya ini bukan hanya ketika seseorang sedang berhaji dan umroh, tapi lebih dari itu yang dimaksud nusuk adalah hewan sembelihan pada umumnya. Baik. Nah, kemudian apa di sini ya akhwat? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Dan hidupku, mahyai itu adalah hidupku, seluruh hidupku. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita makan? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita sandang, pangan, papan? Allah. Kalau kita tahu yang memberikan itu adalah Allah, ya berarti kita tunjukkan hidup kita hanya untuk Allah. Wa mahyaya, wa mamati. Dan mamati itu adalah matiku, ya. Ya, kita semua tahu ya akhwat, setiap yang hidup pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah, maka kita kembali kepada Allah dan semuanya itu ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin artinya adalah untuk Rabb yang menguasai alam semesta ini. Masya Allah. La syarikalah. Tidaklah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam peribadatan kita, dalam hidup kita, dalam sembelihan kita, dalam salat kita. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan begitulah kata Rasulullah SAW, itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa hendaklah ketika kita menyembelih semuanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sembelihan ini ya akhwat ada beberapa macam ya. Ada sembelihan itu yang hukumnya adalah mubah, diperbolehkan. Misalnya apa? Misalnya menyembelih yang bisa dimakan dagingnya dan dagingnya halal. Misalnya contohnya teman-teman menyembelih apa? Misalnya menyembelih ayam misalnya ya kan. Nah, atau menyembelih kambing misalnya. Ini diperbolehkan. Kenapa? Karena dagingnya itu bisa dimakan gitu loh, halal dimakan. Maka ini diantara sembelihan yang mubah. Hukumnya adalah mubah. Yang kedua, sembelihan dalam rangka beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Menyembelih hewan kurban. Kalau tadi yang pertama itu menyembelih ayam, menyembelih kambing untuk dimakan sehari-hari. Bedanya itu ya. Yang kedua, ini menyembelih dalam rangka beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Misalnya menyembelih hewan kurban, menyembelih al-hadyu di dalam haji dan umroh. Ini termasuk dalam kategori sembelihan yang
masuknya dalam sembelihan yang masuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ketika seseorang menyembelih dalam rangka ditunjukkan bukan kepada selain Allah. Maka sembelihan ini hukumnya adalah menyekutukan Allah. Contoh misalnya apa sih, teman-teman? Contoh sembelihan yang kita itu ditunjukkan kepada selain Allah, misalnya menyembelih hewan yang mana untuk jin atau untuk laut, atau untuk misalnya ada seorang yang bangun jalan terus diniatkan untuk biar lancar ya, biar yang menunggu jalan itu dari kalangan jin mau pergi misalnya, maka disembelihkan dengan sembelihan-sembelihan yang dimintanya. Itu semuanya masuk dalam sembelihan syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sembelihan yang hukumnya haram, nggak boleh ya. Kalau tadi kan mubah yang pertama. Yang kedua, penyembelihan yang hukumnya ibadah, masuk kategori ibadah. Yang ketiga, penyembelihan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam kategori menyekutukan Allah. Dan terakhir adalah menyembelih yang hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Misalnya apa ya akhwat? Misalnya seseorang menyembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Nah, ini hewan atau daging yang dimakan dari hewan yang tidak sembelih atas selain Allah, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya Allah yang mengharamkan. Apa kata Allah? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya, diharamkan bagi kalian memakan bangkai, al-maita, ad-dam itu darah, lahmul khinzir, daging babi, yang mana semuanya disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah juga pernah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Ya, tidak boleh kita memakan daging dari binatang yang disembelih tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah nama-nama dari macam-macam hewan sembelihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi ya yang disebut dengan haram. Masya Allah, Hamzah sudah bangun. Alhamdulillah. Baik. Kemudian Ummu Abdillah menyebutkan satu hadis di sini ya, akhwat. Beliau mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati kalimat. Wa minha la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Falladhi yadbah li ghairillahi musyrik in lam yakun jahilan. Lianna nususul kitabi was sunnah sarihatin fi dzabhi lillah wa anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar mukhrij an dairatil Islam. Baik. Hadis ini ya akhwat sebenarnya dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi Ali ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau membawakan sebuah hadis tentunya dari Rasulullah SAW. Di sini kan Ummu Abdillah hanya menyebutkan satu, padahal di sini katanya ada 4 ya. Saya lengkapi ya. Kan di sini Ummu Abdillah menyebutkan Rasulullah SAW melarang 4 perkara, gitu ya. Beliau ya sebutkan ya 4 perkara. Apa di sini beliau baru menyebutkan satu. Yang pertama, man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat begitu pula Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah. Ini yang pertama. Tadi kita sudah bahas. Yang kedua, lanjutan dari hadisnya ya, tapi tidak disebutkan oleh Ummu Abdillah. Boleh ditulis ya akhwat di sampingnya, di samping kitabnya. Karena di sini sudah disebutkan arba, tapi ternyata Ummu Abdillah menyebutkannya baru 1 gitu ya. Jadi dilengkapi saja. Yang kedua ya akhwat, siapa sih orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Kenapa kita itu harus belajar siapa orang-orang yang dilaknat agar kita tidak terjatuh ke dalam laknat itu. Yang namanya laknat itu pertama dosa besar. Ya, kita sudah belajar ya akhwat ya. Untuk melihat apa ini dosa besar atau dosa kecil kan, di antara cirinya kalau ada sesuatu yang disebutkan laknat berarti itu termasuk dosa besar. Maka di sini
orang yang menyembelih bukan ditujukan untuk Allah, maka dia terlaknat. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah itu melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya mungkin anak, ya, anak-anak yang melaknat kedua orang tuanya dengan lisannya. Ya, hari ini Masya Allah ya, banyak sekali subhanallah anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Mereka tak segan-segan melaknat kedua orang tuanya, menyakiti kedua orang tuanya dengan lisannya dan perbuatannya. Dan orang-orang atau anak-anak yang demikian termasuk anak-anak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, dan melaknat keduanya dengan ucapan-ucapan serapah, dengan ucapan-ucapan yang buruk, itu bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, siapa sih yang terlaknat? Siapa yang dilaknat oleh Allah? Mungkin teman-teman insyaallah teman-teman 2 poin ini insyaallah selamatlah. Saya berbaik sangka ya. Insyaallah teman-teman ketika menyembelih karena Allah. Insyaallah teman-teman juga tidak pernah ya seumur hidup mencaci maki orang tua. Yang ketiga nih, coba ya kita lihat. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang dia memberikan jaminan bagi orang yang berbuat jahat. Dia nggak berbuat jahat ya akhwat, tapi dia memberikan jaminan kepada orang yang berbuat jahat itu. Dah, kamu kalau mengerjakan itu bilang aja, fulan, bilang aja saya, nanti aman gitu. Itu nggak boleh itu. Ya sama, dia termasuk orang yang terlaknat. Dan terakhir, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Nah, ini hati-hati. Termasuk orang yang dilaknat adalah orang-orang yang merubah patok batas tanah. Ya Allah. Ya, nih hati-hati ya akhwat ya. Banyak orang tuh terjerembab ke dalam sebuah dosa disebabkan karena harta. Ya, kemarin hari Kamis kemarin, sekarang hari Sabtu, hari Kamis kemarin saya mengisi kajian di Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah Purwosari Jakal, Jalan Kaliurang. Itu kan judulnya bahaya memutus silaturahim ya. Nah, bagi teman-teman yang ikut offline pernah dengar itu ya, pernah kemarin kajian di Masjid Al-Hidayah itu ternyata ya akhwat ya, dari pertanyaan ibu-ibu tuh yang di offline itu hampir saya bisa menyimpulkan penyebab kerusakan atau penyebab terputusnya tali silaturahim itu dikarenakan warisan. Ya. Berarti harta lagi. Jadi orang dilaknat oleh Allah karena apa? Dosa ini. Karena ternyata merubah patok tanah. Kan biasanya orang kalau punya tanah kan ini ya, ada kayak diukur tanahnya, ya dipanggillah petugas dari badan badan pertanahan misalnya ya. Nah kemudian kan nanti dipatok-patok tuh batasnya, ini batas tanahnya Bu Fulana, ini sebelahnya lagi tanahnya Pak Fulan gitu kan ya. Nah itu tuh nggak boleh tuh kita geser-geser ya. Kalau sekalinya kita geser, walaupun pemilik tanah itu nggak mengetahui kita geser, tapi Allah zat yang memiliki bumi mengetahuinya. Ya, jadi ingat bahwa menggeser patok tanah itu bagian dari dosa besar, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya Hamzah ya. Baik, ampun, alhamdulillah. Soal yang ketujuh atau pertanyaan yang ketujuh sudah kita bahas. Sekarang pertanyaan yang ke-8. Apa disebutkan oleh Ummu Abdillah ya akhwat? Di sini coba teman-teman lihat as-su'alus tsamin. Soal pertanyaan yang ke-8. Apa sih yang ditanyakan? Hal tajuzun niyahati 'alal mayyit? Niyahatu 'alal mayyit. Apakah boleh kita itu meratapi mayit? Niyaha itu artinya adalah meratapi. Subhanallah ya akhwat. Kita semua yang hidup di dunia ini ketika saatnya harus berpisah dengan orang yang kita cintai, maka itu akan terjadi. Setiap kita yang hidup pasti akan berpisah sekalipun dengan orang-orang yang kita cintai. Karena
kita tahu dunia ini adalah tempat yang kita hidup sementara di dalamnya, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, sesungguhnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan doa istirja itu kan kalau ada orang wafat, apa yang biasanya kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Baik. Nah, semuanya kembali kepada Allah. Berarti apa ya akhwat? Berarti kita sadar ya bahwa semuanya itu akan kembali kepada Allah. Semuanya akan meninggal dunia. Dan orang yang terbaik adalah ketika ia ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya atau oleh siapapun, maka hamba Allah yang terbaik adalah yang menerima dengan ridho. Ya, maka dari itu kita boleh bersedih, tapi jangan sampai akhirnya masuk dalam meratapi mayit itu sendiri. Baik, seperti apa sih meratapi mayit? Kita akan belajar lebih dalam. Apa disebutkan oleh Ummu Abdillah fis sahihain? Teman-teman, ini kaidah lagi ya, boleh dicatat nih. As-sahihain, kalau disebutkan oleh Ummu Abdillah fis sahihain, itu yang dimaksud adalah Sahihul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi sahihain itu artinya, walaupun di sini Ummu Abdillah tidak nulis Sahih Bukhari dan Muslim, tapi sudah ma'ruf, sudah terkenal bahwa yang dimaksud dengan sahihain itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, berarti ini hadisnya sahih. Derajat hadisnya sahih. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi walaupun tidak tertulis tapi sudah masyhur juga. Di setiap kata Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Lihat, kita belajar lagi nih. Termasuk juga bagian dari dosa besar tuh kalau ada kata laisa minna. Bukan, Rasulullah tidak mengakui gitu loh. Bukan bagian dari kami. Bukan bagian dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini ancamannya kan ngeri ya teman-teman ya. Kita kan pengen tuh diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Ternyata ada orang-orang yang tidak diakui umatnya Rasulullah SAW. Ya, siapa orang tersebut? Di antaranya adalah man darabal khudud. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dia kalau ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya, dia memukul-mukul. Ya. Memukul pipi. Memukul-mukul pipi. Wa syaqqal juyub. Apa itu syaqqal juyub? Merobek-robek baju. Nah, ini termasuk dari bagian niyaha, meratapi mayit itu diantaranya contohnya dipukul-pukul pipinya. Itu nggak boleh. Ya. Dirobek-robek bajunya. Itu juga nggak boleh. Wada'a bida'wal jahiliyah. Dan yang ketiga, bukan bagian dari umat Nabi kita Muhammad SAW yang memanggil dengan panggilan jahiliyah. Ya, jadi ini ada memang kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang seharusnya kita tinggalkan. Ya. Dan banyak di antara masyarakat yang belum mengetahui apa-apa yang menjadi bagian dari tradisi orang-orang jahiliyah. Dan Syekh ya Utsaimin termasuk di dalamnya, beliau pernah membahas tentang masail jahiliyah, ya, tentang masalah-masalah yang ada pada budaya-budaya jahiliyah. Ya. Kenapa dipelajari ya akhwat? Agar kita tidak masuk ke dalamnya. Ya. Agar kita tidak masuk dalam perkara-perkara yang sudah termasuk dari budaya-budaya jahiliyah. Termasuk di dalamnya menyebutkan atau memanggil dengan panggilan
jahiliyah. Ya, jadi ini kita pun harus menjauhinya. Ya, jadi jangan kita mengikuti orang-orang jahiliyah. Nah, apa misalnya memanggil memanggil istri itu dengan panggilan misalnya apa? Orang jahiliyah itu biasanya masih manggil istrinya dengan panggilan ibu, ya, atau panggilan ummi, itu kan tidak boleh, ya, karena itu menyamakan ibu dan istri dengan panggilan yang sama, ya, dan itu khawatir masuknya ke dihar. Dihar itu misalnya ada seorang suami bilang kamu seperti punggung ibuku, nah itu panggilan jahiliyah juga, nggak boleh, ya, itu sudah masuk dalam talak ya akhwat, ini hati-hati. Ya, jadi memanggil dengan panggilan yang demikian itu juga tidak boleh kepada istri. Ya, kamu seperti ibuku, kamu seperti ibuku, ya, kamu seperti punggung ibuku, ini yang sharihah, yang jelas, ya. Kamu seperti punggung ibuku. Nah, itu nggak boleh, ya. Atau manggil dengan panggilan ibu, ya, kepada istri dengan niat bahwa mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Kalau memanggil istri siapa ustazah kalau bukan ibu? Ya panggil dengan istriku, ya. Atau dengan apa namanya? Dengan bu anak-anak, apa dengan siapa biasanya? Suami manggil siapa, teman-teman? Cintaku, apalagi? Belahan jiwaku, ya monggo silahkan, ya. Jadi jangan memanggil panggilan ibu karena itu ternyata kebiasaan masyarakat jahiliyah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang bawahnya, apa kata beliau? Min hadis Abil Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'u fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuna. Ada 4 perkara. Nah, ini nih teman-teman yang termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Tapi kata Rasulullah, umatku masih melaksanakannya, umatku masih melestarikannya. Padahal itu tidak diperbolehkan. Apa 4 perkaranya ya akhwat? Ya, ini kita harus fokus, ya. Pertama, al-fakhru fil ahsabi. Al-fakhru fil ahsab yaitu al-fakhr itu membangga-banggakan. Apa yang dibanggakan? Bangga terhadap nasab. Oh, misalnya saya itu dari suku misalnya. Dari suku apa? Suku A misalnya. Kalau kamu dari Bani ini misalnya. Kalau saya dari Al-A, lah itu juga nggak boleh tuh. Atau kita merendahkan nasabnya orang lain. Oh, kalau kamu orang Jawa nasabnya lebih, misalnya nggak lebih tinggi dari orang ini gitu, itu juga nggak boleh. Jadi tetap yang namanya membangga-banggakan nasab itu kebiasaan masyarakat jahiliyah dan kita tidak boleh ikut-ikutan ya akhwat ya. Tetap semua itu mulia di hadapan Allah, dan kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan karena nasabnya tapi karena takwa. Jadi kalau pengen mulia di hadapan Allah, jadilah orang bertakwa. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Nah, ini juga nggak boleh nih teman-teman. Apa itu at-ta'nu fil ansab? Saling mencela, ya, mencela keturunan. Kamu itu, kita berkata kepada kawan kita, kamu itu keturunannya gitu, keturunannya A, B, C. Nah, tahu nggak keturunan A, B, C itu keturunan yang begini-begini? Itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, semuanya itu baik. Setiap keturunan itu baik di hadapan Allah. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Al-istisqa' bin nujum itu maksudnya apa? Al-istisqa'u bin nujum, dia memohon hujan dengan bintang. Nah, itu juga nggak boleh tuh. Kalau kita minta sholat istisqa, ya mintanya kepada Allah. Ya, tidak menggunakan wasilah tertentu. Ya, tidak pula bintang ataupun yang lainnya, tapi kita benar-benar minta kepada Allah. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, an-niyaha. Niyaha itu adalah tadi meratapi mayit kalau berpisah dengan orang yang dicintainya, dia sampai memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya, dan ini tidak diperbolehkan. Wana ihalia teman-teman, ngeri banget nih. Apa balasannya orang yang meratapi mayit? Wana iha idza lam tatub qabla mautiha. Seorang yang meratapi mayit itu
kalau dia belum bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau ada orang kemarin-kemarin, misalnya ya pas belum tahu ilmunya pernah tuh meratapi sampai sedemikian rupa dipukul-pukul, kepalanya dijedotkan ke dinding, misal contoh, bajunya dirobek-robek, maka bertaubatlah kepada Allah. Karena kalau belum bertaubat, dia sudah meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamati, akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbal. Ya, di sini disebutkan apa sih sirbal? Coba dilihat di catatan kaki. Sirbal al-qamis kama fin nihaya. Ya, jadi orang yang dia meratapi mayit tapi dia belum bertaubat kepada Allah, maka nanti pada hari kiamat dia akan dipakaikan sirbal. Sirbal tadi apa? Qamis, pakaian. Pakaian yang panjang. Qamis itu adalah pakaian yang panjang. Tapi pakaian yang panjangnya ini bukan pakaian yang panjang yang seperti kita pakai di dunia, Bu Ibu. Ya. Tapi ternyata pakaian panjangnya ini min qatiron. La haula wala quwata illa billah. Qatiron itu kata sebagian ulama adalah dari pakaiannya itu terbuat dari ini loh. Dari apa tuh namanya kalau buat jalan ter. Dari aspal. Qatiron itu dari aspal. Wadir'un min jarabin. Ya. Dan juga, ngeri ya, merinding nih. Dipakaikan pakaiannya itu dari besi, tapi besinya yang kotor gitu, yang berbau busuk. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari hal-hal yang demikian ya akhwat, karena ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan, ya. Wa qad yara Nabi sallallahu alaihi wasallam minas saliqah wal haliqah wasyaqah kama fi sahihaini min hadis Abi Musa radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, ya. Kalau disebutkan Abu Musa berarti Abu Musa al-Asy'ari, ya. Apa disebutkan? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bari'un nabi. Nabi berlepas. Waqad bari'un nabi. Nabi berlepas dari wanita-wanita yang saliqah. Saliqah wal haliqah. Nah, saliqah ini kalau kata dalam hadis Syekh Utsaimin menjelaskan arti dari saliqah itu adalah wanita yang dia seperti niyaha, yang menangis. Saliqah ini kata dari niyaha, menangis-nangis sampai dia berteriak-teriak, ya merobek-robek, semuanya hampir sama dengan niyaha. Yang kedua haliqah. Nabi berlepas diri dari wanita-wanita yang mencukur alisnya. Teman-teman, mencukur haliqah itu mencukur habis, ya rambut alisnya itu dosa besar. Ya, jadi hati-hati. Ketahuilah wahai saudariku, para ibu-ibu, karena biasanya yang nyukur alis itu rata-rata emak-emak ya. Saya tuh kok belum pernah, ya, atau mungkin karena saya yang belum pernah lihat aja bapak-bapak nyukur alis, ya. Saya pernah melihat ibu-ibu yang nyukur alis itu, ya. Dan akhirnya apa? Sudah dicukur, dibikin-bikinlah alis-alis buatan. Ada yang sampai alisnya itu melengkung-melengkung, ada yang sampai alisnya tebel, ya. Padahal tuh ya teman-teman, coba deh kalau kita perhatikan, nih alis, rambut alis nih, itu sudah disesuaikan dengan wajah kita, udah cantik, ya, nggak usah dikrok-krok juga sudah matching, itu memang sudah pas gitu ya. Jadi nggak usah kita cari-cari yang lain. Daripada ribet nggak ada kerjaan, waktunya luang, daripada nyukur-nyukur alis, mending baca Quran, ya. Jadi hati-hati juga nih bagi para mak-mak, ibu-ibu, wanita, banyak dosa-dosa yang kadang tidak disadari ya. Akhirnya dosa-dosa di atas kepala kita nih. Akhirnya kita terjatuh dalam dosa tersebut. Di antaranya tidak diperbolehkan untuk mencukur bagian alis, ya. Wasyaqah. Asyaqah ini adalah wanita-wanita yang dia merobek-robek baju, ya, sama niyaha, kama fi sahihain min hadis Abi Musa. Wa sabata fi sahih Muslim min hadis Ummu Atiyah. Masyaallah ya. Kita ketemu lagi sama Ummu Atiyah. Ya, Ummu Atiyah ini seorang sahabiah. Seorang sahabiah yang, masih ingat enggak teman-teman? Ciri khas Ummu Atiyah ini. Ummu Atiyah ini sahabiah yang sat gitu ya. Beliau tuh
ringan tangan ya, membantu menolong, Masya Allah. Semoga Allah meridhai Ummu Atiyah dan menjadikan teman-teman yang bernama Ummu Atiyah semoga seperti Ummu Atiyah ya radhiyallahu anha. Semoga Allah meridainya. Qalat akhadha alaina Rasulullah SAW fil bay'ah ya, dalam pembayatan. Ala tanuhu fama wafat minna ghairu khamsin minhum am salim. Wa sabata fi sahihaini anna Rasulullah SAW al-mayyit yu'adzib fi qabrihi bima niha alaih. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW dari hadis Ummu Atiyah di sini apa disebutkan? Waktu itu Rasulullah membaiat kami. Jadi ada dibaiatlah para perempuan, tapi ingat baiatnya bukan bersalaman ya, bukan. Rasulullah tuh kalau berbaiat kepada sesama laki-laki, kepada para sahabat iya bersalaman, tapi khusus spesial kepada kaum wanita tidak bersalaman. Apa yang disebutkan oleh Mu'atiyah, kata Mu'atiyah, Rasulullah membaiat kami, ya berjanji, kami berbaiat tuh berarti menarik janji. Mereka para sahabiah berjanji kepada Rasulullah, di antara janjinya tidak meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ya. Baik, dan disebutkan dalam Sahihain dari Rasulullah SAW bahwa mayit itu ya akhwat disiksa dengan sebab adanya ratapan yang dilakukan oleh keluarga mayit. Jadi hati-hati. Ya, mayit itu akan disiksa karena keluarga mayit yang meratapinya. Ya, jadi nggak boleh tuh. Kalau kita sayang kepada mayit ya doakan. Bukan dipukul-pukul pipi kita, bukan. Bukan pula dirobek-robek baju kita. Karena setiap kita pasti akan berpisah. Setiap kita ini harus berpisah. Ya nggak bisa. Nggak bisa kita selamanya di dunia dengan orang-orang yang kita cintai, yang dekat. Nggak bisa, tetap suatu hari kelak kita harus berpisah. Dan itu semuanya adalah perpisahan yang sementara. Dan insya Allah kaum muslimin semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Dipertemukan kembali di dalam syurganya. Baik. Wa hadzal hadis mahmulun ala ma idza kanat an-niyaha min sunnati fa innahu yu'adzib. Kama qala Turfah ibnul Abd. Fa in muttu fana'ini bima ana ahlu wa syukya alayya al-haywaya ibn Ma'bad. Nah, ini syair ya, tidak bisa kita bahas. Au idza lam yu'lam ahlu fa inna Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa illa fallahi azza wa jalla yaqul wa la taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Baik. Di sini disebutkan ya akhwat bahwa di antara yang mesti dipersiapkan adalah amal solih. Ya, amal salih yang harus kita persiapkan karena orang yang sudah meninggal dunia sudah menyerahkan amal solihnya untuk diperhitungkan di akhirat nanti. Nah, hubungannya apa? Ummu Abdillah menyebutkan firman Allah surat At-Tahrim ya, dan surah Al-An'am ini, maka di sini disebutkan hendaklah laki-laki itu dia menjaga keluarganya dari api neraka. Berarti yang diminta itu bukan meratapi mayit, tapi menjaga ketika mereka masih hidup. Dan juga seseorang itu bukan meratapi mayit, tapi dia hendaklah muhasabah diri masing-masing. Karena disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka semuanya akan dihitung ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal jama' bima taqaddam huwal haq, walakinnal jama' bima taqaddam huwa haq. Wallahu a'lam fa innal muthbit muqaddam ala nafi wa man ilmi hujjati ala man la ya'lam. Baik. Afwan, di sini Ummu Abdillah mengatakan fa id lam yakun min syai'in min dzalik fala itsma alayhi li hadhil ayati wa qali wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wa qali wa laysa lil insani illa ma sa'ah. Ini juga perlu, ini ada kaitannya juga gini teman-teman. Jadi kita tuh kan memberitahu ya bahwa nggak boleh meratapi mayit. Kalau sampai ada orang dia meratapi mayit tapi dia nggak tahu kalau itu dosa, maka ini tidak apa-apa. Ya, kecuali kalau memang dia sudah mengetahui akan ilmunya tapi dia tetap meratapi mayit, maka ini termasuk dari bagian dari dosa. Dan disebutkan oleh Ummu Abdillah wan niyahatu minal kabair. Ya, yang namanya meratapi mayit itu bagian dari dosa besar. Wala mani' minal buka, enggak apa-apa nangis. Wala mani' minal buka itu enggak ada larangan nangis. Faqad bakan Nabi sallallahu alaihi wasallam indama tufa waladu Ibrahim. Rasulullah juga nangis ketika putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal. Putranya Rasulullah tuh semuanya meninggal di waktu kecil. Ibrahim, Qasim, Abdullah.
Ya, Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, Abdullah dan Qasim dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah menangis ketika Ibrahim meninggal. Apa Rasulullah menyebutkan? Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa anna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya mata itu menangis, ya, enggak ada yang enggak sedih, ya. Seorang ayah ditinggal oleh buah hatinya, yaitu oleh anaknya, pasti sedih. Rasulullah juga manusia sama dengan kita. Rasulullah juga sedih ketika Ibrahim kembali kepada Allah. Namun kata Rasulullah, namun kami tidak mengatakan kecuali kata-kata yang diridhoi Rabb kami. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami bersedih berpisah denganmu. Jadi memang subhanallah, perpisahan itu pasti ada, ya. Bapak berpisah dengan anaknya, anak berpisah dengan bapaknya, suami berpisah dari istrinya, istri berpisah dari suaminya. Semuanya akan terjadi. Perpisahan itu pasti terjadi, dan sebaik-baik perpisahan adalah ketika seseorang ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman di pagi hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk mendengarkan kajian ini di Majelis Ta'lim Hasanah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.